Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan aljabar linear. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai ke sub-CPM ke-6, mampu menerapkan prinsip aljabar matrik pada transformasi linear. Jadi yang kita bahas pada kali ini itu adalah berhubungan dengan transformasi linear. Jadi kalau kita lihat di peta analisis capaian pembelajaran, jadi kita sudah mencapai ke sub CPMK yang terakhir. Jadi di sini nanti kita akan selesaikan dalam 2-3 kali pertemuan agar adik-adik lebih paham mengenai apa itu transformasi linear dan kegunaannya. Oke, kita mulai masuk ke transformasi linear. Apa itu transformasi linear? Jadi dikatakan di sini, transformasi itu adalah sebuah fungsi, function yang memetakan sebuah vektor. Di sebuah ruang vektor V, jadi di sini kita punya ruang vektor V ke ruang vektor lain. Jadi di sini ada perpindahan atau perubahan dari satu ruang vektor ke ruang vektor lain. Jadi fungsi yang memetakan sembarang vektor dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu disebut sebagai transformasi linear. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi vektor sembarang vektor, jadi kita kembali berbicara mengenai vektor yang ditransformasikan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dinotasikannya bentuknya seperti ini. V maka W ini adalah notasi transformasi T, itu disebut dengan transformasi linear jika, nah ini ada syaratnya, tidak semua proses transformasi itu disebut dengan transformasi linear. Jadi disebut transformasi linear jika dia memenuhi dua syarat ini. Jika untuk sembarang vektor, kita sebut saja U dan V yang merupakan elemen dari ruang vektor V besar ya, ini berlaku yang pertama bahwa transformasi U ditambah V itu sama dengan transformasi U ditambah dengan transformasi V. Dan yang kedua, transformasi sembarang skalar, jadi skalar itu bilangan, dikalikan dengan U ini adalah vektor, maka dia akan sama dengan K dikalikan dengan transformasi U tersebut. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Misalkan terdapat transformasi T dari ruang 2 dimensi ya, menjadi ruang 3 dimensi, di mana berlaku seperti ini ya, bahwa transformasi sembarang XY, vektornya di sini 2 dimensinya adalah kita sebut XY gitu ya, elemennya XY, variabelnya XY, itu sama dengan dirubah menjadi ruang 3 dimensi kan, 3 dimensi ya, X min Y min X dan Y. Ya. Maka sekarang kita membuktikan apakah T merupakan transformasi linear. Pembuktian pertama, kita buktikan yang pertama bahwa transformasi U ditambah V, kita ambil sembarang U, ya, kita ambil sembarang unsur di dalam 2 dimensi, sembarang vektor ya, U dan V, misalkan U1, U2, sedangkan V-nya V1, V2, itu merupakan elemen dari ruang vektor kedua, maka kita ingin buktikan bahwa
ya. Transformasi U ditambah V itu sama dengan transformasi U ditambah dengan transformasi V. Ya, kita lihat buktinya. Nah, transformasi U ditambah V itu berarti sama dengan tadi kan U-nya U1, U2, V-nya V1, V2. Maka bisa kita tuliskan transformasi U1, U2, V1, V2. Ya. Di mana hasil ini itu kan kita transformasikan menjadi bentuk, ya. Ini kalau saya tuliskan lagi ya, berarti kan sama dengan T, saya tulis biar lebih jelas, U1 ditambah V1, ya, dan U2 ditambah V2. Berarti ada dua elemen ya. Dari elemen ini harus sama dengan, kita kembali ke tadi. Nah ini, X dikurangi Y, min X dan Y. Ya, jadi kalau kita punya XY, maka dia akan X dikurangi Y, min X, Y. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini dari mana? Kita kembali dulu ya. Berarti ini itu kita anggap sebagai X, ya. Ini kita anggap sebagai X, yang ini kita anggap sebagai Y. Nah, maka ini tadi harus kita transformasikan ke, maaf saya ulang lagi, X min Y, min X, Y. Saya ulangi transformasinya, ya, XY ini harus dirubah menjadi atau kita transformasikan X min Y, X, maaf lupa terus, min X, Y. Min X, Y. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan di sini U ditambah V1-nya adalah X, U2 ditambah V2-nya adalah Y. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi seperti ini, X min Y. X-nya itu adalah U1 plus V1, ya kan? Berarti U1 plus V1 dikurangi Y. Y-nya adalah ini. U2 plus V2. Kemudian min X ditransformasikan ke min X. Min X berarti min X-nya mana? U1 plus V1. U1 plus V1. Ya. Dan yang terakhir Y. Y-nya mana? Y-nya adalah yang U2 plus V2. Nah, ini. Oke. Nah, kita mentransformasikannya seperti itu ya. Nah, menjadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin buktikan apakah itu sama dengan transformasi X atau transformasi U1 ke, ya, ruang W atau transformasi V-nya ke ruang W juga, ya. Maka ini bisa kita tuliskan, kita uraikan menjadi seperti ini, ya. Ini min U
1V1 dirubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita kumpulkan, ini saya uraikan menjadi U1 plus V1 min U2 plus min ya, min plus berarti kan min ya, min V2. Sehingga bisa saya kumpulkan ini sama dengan U1 min U2 ditambah dengan V1 min V2. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini ya. Sedangkan yang di sini, ini kan min U1 min V1. Yang bawah U2 plus V2. Nah ini sekarang kita pisah. Kita kumpulkan sehingga menjadi, ini ya sebelum ke situ, berarti kan menjadi U1 min U2 ditambah V1 min V2, ini ditambah semua. Kemudian yang baris kedua ini menjadi min U1 plus min V1. Oke ya. Dan yang terakhir itu adalah U2 plus V2. Oke. Nah, sekarang ini kita pisah. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Ya kan? Ini plusnya dipisah kiri dan kanan. Oke. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini, ini apakah sama dengan kalau kita mentransformasikan T ya, apakah benar? Benar. Jadi kalau kita buktikan di sini, T U berarti kan U1 U2 gitu. Ini kan sama dengan X dikurangi Y. Berarti maksudnya di sini adalah X-nya itu U1, Y-nya adalah U2. Sehingga itu kan kalau kita masukkan ke fungsi transformasi ini, maka kan sama dengan ini. Ya. U1, X-nya kan U1, Y-nya U2. Ya. U1 min U2 dikurangi. Dengan cara yang sama, kita bisa buktikan bahwa transformasi untuk yang V juga sama. Itu ada transformasi dari V1, V2. Di mana X-nya kita misalkan di sini adalah V, dan di sini menjadi Y, sehingga kalau kita berubah menjadi fungsi transformasi ini, itu kan sama dengan X dikurangi Y. V1 dikurangi V2, lalu min X, min V1, dan Y. Nah, terbukti ya, terbukti bahwa transformasi U ditambah V itu sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Yang kedua, kita buktikan ya, bahwa untuk sembarang U ada di ruang vektor 2, maka kemudian kita punya sembarang alfa ya, skalar, kita ingin buktikan apakah ya ini. Jadi kita ingin buktikan apakah transformasi
alfa dikalikan dengan U itu sama dengan alfa dikalikan transformasi U. Ya, alfa dikalikan U, U-nya U1, U2 gitu, kita ambil sembarang. 2 berarti U bar ini sama dengan U1, U2. Ya, 2. Maka kan sama dengan alfa kali U1, alfa kali U2. Ini ya. Kita masukkan ke rumus. Ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Sama tadi transformasinya masih sama. XY itu sama dengan X dikurangi Y min X dan Y. Maka X dikurangi Y kita dapatkan ini. Min X kita dapatkan ini. Dan Y-nya kita dapatkan. Kemudian kita keluarkan alfanya. Sehingga didapatkan alfa dikalikan U1 dikurangi U2 min U1 U2. Ya, di mana ini sendiri itu sama dengan transformasi dari U1 U2 atau sama dengan transformasi dari U. Oke ya. Nah ini terbukti. Sehingga kalau kita punya transformasi seperti ini disebut dengan transformasi linier. Karena dia bisa membuktikan dua tersebut. Ya, jadi T-nya itu disebut dengan transformasi linier. Baik. Nah, ini silahkan dikerjakan dengan dibuktikan apakah dia merupakan transformasi linier atau bukan. Ya, di kertas, kemudian nanti diunggah di Elita. Oke ya. Soalnya ini